Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dengan materi kelas 11 ya, akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Nah anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan analisis transaksi kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi ya. Nah hari ini kita akan membahas persamaan akuntansi Kabupaten ABC yang ada di halaman 34 di PDF yang sudah saya kirimkan minggu lalu. Oke. Nah langkah pertama, silakan kalian siapkan soal ya. Saya sudah membuat soal ya. Oke, ini soal transaksi PT ABC poin A sampai poin 5 yang sudah saya tugaskan beberapa waktu lalu. Dan di sini yang kedua, saya juga sudah membuat format untuk menginputkan transaksi persamaan akuntansi Kabupaten ABC. Ada aset, ada belanja, ada pengeluaran pembiayaan, ada ekuitas, ada pendapatan, dan juga ada penerimaan pembiayaan. Oke. Nah, setelah kita melakukan tahap awal persiapan seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa menginputkan transaksi dari Kabupaten ABC untuk kita tulis atau kita bukukan di persamaan akuntansi Kabupaten ABC. Nah sebelum itu mari kita bahas sedikit ya terkait dengan persamaan dasar akuntansi pemerintah beberapa waktu lalu. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar materi terkait dengan persamaan dasar akuntansi pemerintah, bagaimana rumusnya, apa saja yang harus kita hafalkan atau harus kita ingat sebelum kita melakukan penginputan transaksi persamaan dasar akuntansi pemerintah. Lalu akun-akun apa saja atau bagaimana saldo normal dari akun-akun yang ada di instansi pemerintah dan sebagainya. Oke, kita review sebentar ya terkait dengan materi minggu lalu. Oke. Jadi untuk KD yang akan kita pelajari yaitu KD 3.2 dan juga 4.2 terkait dengan menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan, buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Nah ini ada 5 transaksi di halaman 34 di PDF yang sudah saya share. Ada poin A sampai poin E yang akan kita lakukan input ke dalam format persamaan akuntansi Kabupaten ABC. Nah sebelumnya ini kemarin adalah rumus PDA atau persamaan dasar akuntansi yang perlu kalian ingat ya Rek. Yang pertama ada aset ya. Di sini aset itu berasal dari kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, dari rumus yang pertama ini bisa kita turunkan yaitu menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurangkan dengan beban. Dari rumus yang telah diturunkan pertama ini bisa kita turunkan lagi yaitu beban akan dijadikan ke bagian aset. Jadi rumusnya aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Jadi kalian tidak usah khawatir nanti jika ada transaksi yang berkaitan dengan beban, terkait dengan pendapatan, berarti kita memasukkan seperti ini. Oke. Dan satu lagi seharusnya ada aset ditambah beban. Oke. Atau belanja, lalu pengeluaran pembiayaan dan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan. Ingat ya, kemarin antara perbedaan pembiayaan, penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan. Kalau pembiayaan itu adalah penerimaan atau pengeluaran yang wajib kita bayar kembali atau yang wajib kita terima kembali, itu namanya pembiayaan. Sedangkan kalau pendapatan, penerimaan yang menambah ekuitas dan tidak perlu kita bayar kembali. Begitu juga sebaliknya dengan beban atau belanja. Oke, lanjut saja. Kita selanjutnya akan memasukkan ini ya. Oke, rumus sudah paham. Sekarang kita juga harus paham terkait dengan hukum debit dan kredit atau saldo normal.
dari masing-masing akun. Ada akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, perubahan SHL, pendapatan LRA, hingga estimasi perubahan SHL. Nah, ini semua mempunyai saldo normal, yaitu adalah debit dan juga kredit. Nah, kalian harus mengingat saldo normal ini. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak bisa mengingat atau tidak paham terkait dengan saldo normal dari masing-masing akun, maka kita akan kesulitan ketika mau melakukan jurnal transaksi pemerintah. Gitu ya. Oke. Kita sudah paham terkait dengan rumus PDA, kita juga sudah tahu hukum debit dan kredit. Selanjutnya kita akan mencoba memasukkan transaksi dari Kabupaten ABC. Ada 5 transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Ya, untuk transaksi pertama langsung saja, yaitu Pemda Kabupaten ABC menerima setoran pajak reklame sebesar 100 juta. Nah, langkah-langkahnya yaitu kalian harus membuat terlebih dahulu formatnya. Saya membuat format seperti ini ya. Jadi ada nomor, ada keterangan, ada akun aset, ada akun belanja, ada akun pengeluaran pembiayaan, baru ada sama dengan, ada ekuitas, ada pendapatan, dan juga ada penerimaan pembiayaan. Jadi aset, belanja, pengeluaran pembiayaan dan sebagainya ini merupakan rumus ya. Oke, ini merupakan rumus. Oke, saya tandai aja ya biar kalian tidak bingung. Jadi ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Supaya apa? Lebih memudahkan kita untuk melakukan penginputan data. Oke, kita kembali ke soal. Oke, soalnya ya saya perbesar biar kalian enak untuk membaca. Transaksi yang pertama dari Kabupaten ABC, yaitu pemerintah daerah Kabupaten ABC menerima setoran pajak reklame sebesar 100 juta. Oke, ingat ya, kita menerima pajak reklame. Oke, saya tulis di sini ya untuk poin A. Ketika ada transaksi menerima, oke, berarti itu kan ada kaitannya dengan cash basic, karena berarti kita kan menerima uang kan, sudah menerima berarti cash basic. Ingat, transaksi cash basic adalah transaksi yang cirinya kita sudah mengeluarkan uang kas ataupun menerima uang kas. Oke ya, berarti kan kita masuk jurnalnya gimana? Jurnalnya berarti karena kita menerima uang kas berarti kas ya kan? Oke, kas. Nah, kreditnya apa? Kreditnya adalah apa tadi? Menerima setoran pajak reklame, berarti pendapatan pajak reklame. Kita tulis pendapatan pajak reklame. Oke ya. Nah, kas sebesar berapa? 100 juta. Oke, kita tulis 100 juta. Oke ya, 100 juta ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui seperti ini, lalu kita coba masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kas termasuk apa? Kas termasuk akun aset, kewajiban, atau belanja, atau pengeluaran pembiayaan, atau pendapatan, atau penerimaan pembiayaan. Oke. Kas termasuk akun aset, berarti kita tuliskan keterangannya. Keterangannya apa? Bisa kita tuliskan setoran pajak reklame. Nah, sebelum kita menginputkan atau memasukkan transaksi ke dalam format persamaan akuntansi, kalian wajib untuk menuliskan saldo awal dari masing-masing akun jika ada. Tetapi karena di soal halaman 34 itu tidak ada data saldo awal, berarti tidak usah kalian isikan, cukup kalian kosongkan saja. Oke ya. Jadi sama halnya dengan ketika kalian memasukkan atau memposting transaksi dari jurnal ke buku besar, sama seperti itu ya. Oke. Yang pertama, keterangannya adalah memperoleh penerimaan setoran pajak reklame. Berarti tadi ada akun kas ya. Akun kas berarti akun asetnya bertambah. Oke ya. Ada akun aset bertambah. Nah, ketika setoran pajak reklame ini bertambah, berarti asetmu bertambah berapa? 100 juta. Oke. Ingat,
di antara sama dengan di sini ya, saya blok beda biar kalian bisa membedakan. Oke, di antara batas sebelah kiri sama dengan yang berwarna biru dan juga sebelah kanan dari sama dengan ini, kalian harus menginputkan nilai yang sama. Jadi antara sebelah kiri sama dengan dan juga sebelah kanan sama dengan, harus balance atau harus mempunyai nilai yang sama. Oke, ada penerimaan 100 juta, berarti kan asetmu bertambah 100 juta. Apalagi? Nah, apalagi yang kedua adalah pendapatan. Nah, pendapatan berarti apa? Pendapatan, ya kan? Bertambah sebesar 100 juta. Kita cari di sini, adakah pendapatan? Oh, ada. Di sebelah kanan sama dengan, kita tulis pendapatan bertambah 100 juta. Nah, sudah ya. Kalian lihat, sebelah kiri sama dengan ada nilai nominal 100 juta. Sebelah kanan sama dengan ada nilai nominal 100 juta. Oke. Nah, coba kita lihat saldonya kira-kira berapa sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Apakah sudah sama atau seimbang? Oke, kita coba ini ya. Kita coba jumlahkan. Caranya gimana? Sama dengan aset ditambah belanja ditambah pengeluaran pembiayaan, hasilnya 100 juta. Oh, sudah sama. Oke ya, ternyata dia sudah sama. Oke, yang sebelah kanan dari sama dengan, bentar loading, kita juga coba jumlahkan, sama enggak? Dengan cara gimana? Ekuitas ditambah dengan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Oke, kalian bisa perhatikan di sini. Oke, sebelah kiri sama dengan nilainya 100 juta, sebelah kanan sama dengan nilainya 100 juta. Oh, berarti sudah balance atau seimbang. Berarti pencatatan persamaan akuntansi kalian sudah benar. Oke, kita lanjutkan untuk transaksi yang B. Kita baca transaksinya. Pemda Kabupaten ABC menerima dana bagi hasil PBB dari pemerintah pusat sebesar 500 juta. Oke, berarti jika ada transaksi menerima dana, berarti secara otomatis apa? Iya, betul, sudah cash basic ya. Karena cash basic berarti kita sudah menerima uang kas. Berarti gimana untuk poin B? Berarti kas kita bertambah, lalu apa yang bertambah lagi? Kira-kira? Betul, pendapatan apa? Pendapatan dana bagi hasil PBB atau pajak bumi dan bangunan sebesar berapa? 500 juta. Oke, jadi sebelah kasnya bertambah, sebelah dia 500 juta, jadinya pendapatan dana bagi hasil PBB sebesar 500 juta. Nah, seperti inilah ya perbedaannya ya. Kalau di akuntansi pemerintah, kita menyebutkannya itu berdasarkan jenis transaksinya. Misal pendapatan pajak reklame, pendapatan dana bagi hasil PBB, dan pendapatan lainnya. Kalau di instansi swasta atau di perusahaan biasa swasta, kita hanya ada namanya pendapatan atau revenue aja ya kan, tanpa diikuti apa jenis pendapatannya kan, kayak gitu. Ada pendapatan bunga, ada pendapatan aja, dan sebagainya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa menginputkannya ke dalam persamaan akuntansi. Kas tadi jika bertambah berarti asetnya bertambah. Oke, pendapatan tadi jika kita menerima pendapatan bertambah berarti pendapatan juga bertambah. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi, yaitu kas bertambah. Kita catat dulu di sini, yaitu DBH PBB. Oke, di sini ada aset bertambah sebesar 500 juta. Oke,
Oke, dan juga ada pendapatan bertambah sebesar 500 juta. Oke ya. Ingat, antara sama dengan, sebelah kiri dan sebelah kanan sama dengan itu harus sama atau seimbang. Oke ya. Oke. Untuk mengetahui apakah sudah balance atau belum, kita harus menambahkannya, yaitu aset dari transaksi yang kedua ditambah dengan belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, sebelah kiri sama dengan ya, hasilnya adalah 500 juta. Nah, kita tentukan atau kita cari tahu sebelah kanan sama dengan apakah sudah sama atau sudah balance. Oke, langkah-langkahnya gimana? Ekuitas ditambah dengan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan, hasilnya adalah 500 juta. Oh, sudah 500 juta nih. Berarti kalau antara kanan sama dengan dan sebelah kiri sama dengan sudah balance atau sudah sama, berarti transaksi penjualan kalian sudah benar. Itu ya, mudah kan untuk memasukkan persamaan dasar akuntansinya. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya. Transaksi yang ketiga, Pemda Kabupaten ABC menerima dana bagi hasil lagi. Menerima ya, karena sudah menerima berarti ada transaksi uang kas. Nah, kalau yang A tadi menerima setoran pajak reklama, kalau yang B menerima dana bagi hasil PBB, kalau yang C menerima dana bagi hasil sumber daya alam migas sebesar 2 miliar. Berarti jika seperti itu, kita coba buat ya, kita coba analisis. Berarti secara otomatis kas kalian bertambah, ya kan? Lalu apalagi? Betul, pendapatan, dana bagi hasil apa tadi? Sumber daya alam migas. Nah, itu ya. Jadi bisa aja kita singkat. Oke, sebesar berapa? 2 miliar. 2 miliar nolnya 9 ya, Rek. Oke, kalau sudah seperti ini berarti secara otomatis kas kita bertambah, berarti aset kita bertambah. Pendapatan, dana bagi hasil bertambah berarti pendapatan juga bertambah. Oke ya. Kalau sudah, kita coba masukkan ke dalam persamaan akuntansi dengan keterangan dulu, yaitu dana bagi hasil SDA migas. Oke. Kalau sudah kita masukkan, tadi kan asetnya bertambah sebesar 2 miliar, kita tulis nolnya 9 ya. Oke. Lalu apalagi? Belanja tidak ada transaksi, pengeluaran pembiayaan tidak ada pengaruh. Nah, berarti kita harus menuliskan sebelah kanan. Ekuitas ada enggak tadi pengaruhnya? Tidak ada ya. Berarti 0. Pendapatan ada berapa? 2 miliar. Oke. Penerimaan pembiayaan ada enggak? Tidak ada, berarti 0. Nah, untuk memastikan apakah kita sudah menuliskan persamaan akuntansi yang benar, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan ya, melihat untuk mengetahui apakah transaksi yang sudah kita masukkan sudah benar. Caranya gimana? Tinggal kalian jumlahkan, yaitu aset sebelah kiri sama dengan ya, ditambah dengan belanja, ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Begitu juga dengan sebelah kanan sama dengan, yaitu ekuitas ditambah dengan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Hasilnya 2 miliar, sama ya, antara sebelah kiri sama dengan dan juga sebelah kanan sama dengan. Oke, kalau sudah benar bisa kita lanjut. Oke ya. Oke, transaksi berikutnya, transaksi 4. Pemda Kabupaten ABC menerima dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan provinsi senilai 100 juta. Ya, ternyata masih ada kegiatan penerimaan lagi. Berarti harus kita catat penerimaan juga. Oke. Karena ada ada bagi hasil pajak kendaraan, berarti secara otomatis kita memperoleh pertambahan uang kas. Oke, bertambah sebesar berapa? Sebesar 100 juta. Oke. Berikutnya, karena ada
menerima dana bagi hasil, secara otomatis kita akan memperoleh pendapatan. Pendapatan apa jenisnya? Pendapatan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Oke ya, sudah. Berarti jika kasnya bertambah 100 juta, berarti pendapatannya juga akan bertambah 100 juta. Oke. Kas bertambah, berarti secara otomatis aset kalian juga akan bertambah. Pendapatan bertambah, secara otomatis maka pendapatan juga akan bertambah. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Persamanya gimana? DBH pajak kendaraan bermotor. Oke, bertambah asetnya berapa? 100 juta. Nah, belanjanya bertambah apa tidak? Tidak. Pengeluaran bertambah apa tidak? Tidak. Oke ya. Nah, sebelah kiri sama dengan sudah kita inputkan, maka kita akan menginputkan sebelah kanan sama dengan. Oke, ekuitas bertambah apa tidak? Tidak. Pendapatan bertambah berapa? 100 juta. Oke, udah ya. Penerimaan pembiayaan 0. Oke, untuk mengetahui apakah transaksi kita sudah benar atau belum, langkah-langkahnya gimana? Betul, kita harus menjumlahkan, yaitu posisi sebelah kiri sama dengan dan juga posisi sebelah kanan sama dengan. Oke, berarti aset ditambah dengan belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Oke, ada 100 juta. Sekarang coba kita hitung posisi sebelah kanan sama dengan, yaitu ekuitas ditambah dengan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan, ada 100 juta. Secara otomatis sebelah kiri 100 juta, sebelah kanan 100 juta. Berarti sudah balance, berarti sudah benar. Oke, kita kembali lagi ke transaksi yang keempat, yaitu Pemda membeli alat tulis kantor senilai 30 juta dan dibayar langsung dari kas dan. Oke, nah bisa kalian perhatikan transaksi A sampai transaksi D ini adalah transaksi penerimaan uang kas ya, karena dia menerima setoran pajak, menerima dana bagi hasil PBB sampai dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Namun untuk transaksi E ini adalah transaksi membeli alat tulis kantor. Oke, membeli alat tulis kantor. Yang namanya membeli alat tulis kantor berarti kita pasti mengeluarkan uang kas ya. Nah, karena sudah mengeluarkan uang kas, berarti gimana? Apa yang berkurang pertama? Oke, berarti uang kas kalian berkurang di sebelah kredit sebesar berapa? Sebesar pembeliannya, yaitu nilainya 30 juta. Oke ya. Oke, nah lalu apa ini Miss yang ada di sebelah debit? Oke, ini debit ya, debit. Ini kredit. Oke. Nah, sebelah kredit sudah kita tulis 30 juta, maka kita harus mengisikan akun sebelah debit yaitu 30 juta. Nah, berarti harus kita isi apa ini yang akun sebelah debitnya? Kita lihat transaksinya, yaitu membeli alat tulis kantor. Oke, membeli alat tulis kantor ya. Karena ini transaksinya langsung mengeluarkan uang kas, maka bisa kita bisa kita akui sebagai belanja. Oke, kalau di akuntansi pemerintah, jika kita mengeluarkan uang kas, maka harus kita akui belanja. Belanja apa? Belanja persediaan. Belanja persediaan apa? Alat tulis kantor atau ATK gitu aja ya biar singkat. Oke.
belanja persediaan ATK. Ingat ya, ketika kita mengeluarkan uang kas, kita harus mengakuinya belanja diikuti apa yang dia keluarkan. Misal, membeli persediaan ATK berarti belanja persediaan ATK. Misal, membeli perlengkapan berarti belanja perlengkapan. Kecuali jika kalian membeli misal seperti aset tetap, misal membeli mobil, misal membeli sepeda motor untuk kegiatan yang berhubungan dengan instansi pemerintah, atau membeli komputer, ya kan? Maka kalian tidak boleh mengakuinya sebagai belanja aset tetap, tetapi diakui sebagai belanja modal. Itu ya, jadi itu yang harus kalian ingat. Oke, kembali lagi, belanja persediaan ATK sebesar 30 juta sebelah kredit berarti dia ada transaksi belanja bertambah, berarti plus B. Oke, selanjutnya kas. Kas karena dia dikeluarkan secara otomatis kasnya berkurang, berarti min B. Oke ya, kalau sudah, min A. Kalau sudah, baru kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Oke, apa ini isinya? Belanja ATK. Oke ya, belanja ATK, asetnya tadi gimana? Oke, asetnya berkurang ya. Di sini min A sebesar 30 juta. Oke, kita tulis min 30 juta. Oke, minus 30 juta. Belanja ada enggak? Kita lihat lagi. Oh ada, yaitu plus B, belanja bertambah 30 juta. Ya. Oke, pengeluaran pembiayaan ada enggak? Tidak ada. Oke, sebelah kanan sama dengan sudah selesai. Selanjutnya kita isikan untuk sebelah kiri sama dengan. Ekuitas ada enggak? Tidak ada. Pendapatan ada enggak? Tidak ada. Berarti 0 ya. Penerimaan pembiayaan juga tidak ada. Oke, kalau sudah, untuk mengetahui apakah transaksi yang sudah kita kerjakan sudah benar atau belum, kita harus menjumlahkan ya. Oke, jadi kita harus melihat sudah balance apa belum. Nah, kalau ada transaksi berkurang atau minus, berarti kita harus tuliskan minus di depannya. Itu menunjukkan bahwa asetnya itu berkurang sebesar 30 juta gitu ya. Kalau tidak ada minus berarti bertambah. Oke, selanjutnya kita coba jumlahkan, yaitu aset ditambah dengan belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Oke, loh kok nggak ada Miss? Berarti 0 ya. Kalau strip kayak gini itu bermakna 0. Oke, sebelah kiri sama dengan 0, kita lihat sebelah kanan, yaitu ekuitas ditambah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan, yaitu 0. Berarti sama ya, sebelah kiri sama dengan nilainya 0, sebelah kanan sama dengan nilainya 0. Miss, saya mau tanya, misal kayak gitu, ada yang kayak gitu ya. Loh, itu kan ada nilai nominalnya, tapi kenapa kok nilainya 0? Nah, bisa kalian lihat di sini untuk aset tandanya kan minus, berkurang 30 juta, dan untuk belanja yang tandanya kan plus, bertambah 30 juta. Jika kan kembali lagi ke sifat penjumlahan dan pengurangan matematika ya. Jika ketemu ada tanda minus ketemu dengan plus dan mempunyai nilai nominal yang sama, berarti hasilnya pasti 0. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi seperti itulah anak-anak untuk melakukan penginputan persamaan akuntansi Kabupaten ABC. Oke ya, ini nanti akan saya share di Google Classroom. Silahkan kalian lanjutkan sampai poin apa ini? Poin K ya. Soalnya sudah ada di halaman 34 PDF. Jadi nanti kalian bisa melanjutkannya. Oke, gitu aja dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Jumat, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup.